Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pemirsa sekalian, SIKL Channel TV yang berbahagia dimanapun berada. Sudah menjadi kodrat alam bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali bahwa ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Para pemirsa sekalian, tidak terasa bahwa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur telah dipimpin oleh seorang kepala sekolah selama 3 tahun. Tepatnya nanti beliau akan mengatakan berapa tahun tepatnya. Nah, di samping saya sekarang adalah beliau, Bapak Dr. Enci Abdul Hajar, yang telah memimpin Sekolah Indonesia Kuala Lumpur selama 3 tahun lebih. Assalamualaikum, Pak Hajar. Waalaikumsalam, Pak Maaf. Iya, jadi tepatnya berapa lama Pak Hajar di SIK ini, Pak? Ya, sejak tanggal 9 Januari 2019 yang lalu, saya nyampai di Kuala Lumpur. Dan sekarang sudah tanggal 28 ya. Insya Allah tanggal 30 Januari nanti kami, saya dan keluarga akan berangkat pulang ke Indonesia. Jadi 3 tahun 1 bulan lah Pak, insya Allah. Oh, 3 tahun 1 bulan. Iya, sekitar itu. Bagi saya dan teman-teman, Pak, 3 tahun 1 bulan itu ternyata tidak terasa. Iya benar Iya. Pak. Sepertinya selama kepemimpinan Bapak itu kita itu berlari, Pak. Saya sebagai guru ketika itu, ketika Bapak pertama datang, Iya Pak. saya merasa diajak berlari dan saya merasa awalnya agak susah, Pak, untuk mengikutinya. Dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang saya merasa bisa mengikuti selama kepemimpinan Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Oke, ya Pak. Nah sekarang Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah 3 tahun dan mau pulang, Pak? Iya. Sekarang ini gimana Sekarang perasaan ini. Bapak? Iya. Iya, tentulah Pak. Apalagi barusan acara perpisahan dengan anak-anak ya, OSIS, siswa SMP, SMA. Terasa hati itu bercampur aduk Pak. Sangat terharu meninggalkan anak-anak yang selama ini dekat dengan kita. Dan apalagi masa sekarang, masa COVID ini kan belum tahu lagi entah kapan kita bisa kembali masuk ke sini, ketemu dengan mereka, ketemu dengan Bapak Ibu. Tentu terharu dan sedih Pak. Tapi bagaimanapun ada rasa bangga dan bahagia karena saya dapat menyelesaikan masa tugas di sini selama 3 tahun lebih sedikit ini dengan lancar, aman, dan insya Allah situasi sekolah tetap kondusif dan berprestasi. Itu Pak yang paling penting. Iya, saya masih ingat betul Pak, ketika itu banyak sekali ide-ide yang telah Bapak lontarkan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Iya. Sepertinya Bapak ini terus berpikir tentang sekolah. Ketika itu, saya sering mendapat informasi dari Pak Budi, Kepala TU kita, bahwa Bapak itu kalau nelpon tentang sekolah, nggak kenal waktu, Pak. Akhirnya saya bilang ke Pak Budi bahwa Bapak itu berarti nggak pernah berhenti berpikir tentang sekolah. Betul Pak, begitu Pak? Iya Pak, kita usahakan berpikir kreatif Pak ya, untuk melakukan hal-hal yang baru demi meningkatkan mutu sekolah, itu paling penting. Saya memang punya visi ya, visi kerja saya sebagai pegawai. Saya ingin menjadi seseorang yang di atas rata-rata dimanapun berada dengan karya kita. Jadi kalau jadi guru itu saya tidak mau jadi guru yang rata-rata, jadi guru yang di atas rata-rata. Jadi kepala sekolah begitu juga, dan jadi kepala sekolah SLN juga begitu. Saya tidak ingin menjadi kepala sekolah SLN yang rata-rata. Nah, sebab itu saya ingin mencari sesuatu yang baru, yang mungkin sedikit out of the box, sehingga saya bisa diingat dengan karya yang mungkin dapat merubah sekolah itu lebih baik, Pak. Iya, mohon maaf Pak, di SIK ini Bapak menjadi kepala sekolah yang keberapa? Ke-16, alhamdulillah. Dan kepala sekolah yang ke-16? Ke-16, dan kebetulan tahun 2019 yang lalu itu, sekolah ini ulang tahun yang ke-50. Jadi rezeki saya lah Pak. 50 tahun SIK itu bertepatan saya sedang jadi kepala sekolah di sini. Wah, berarti
banyak sekali perbedaan-perbedaan ya antara sekolah yang pertama yang Bapak pimpin dengan Oh, SIKL. maksudnya saya di ini sebagai sekolah yang keberapa? Iya. Oh, kalau begitu itu Pak, saya di SIK ini adalah sekolah yang keempat yang saya pimpin. Iya, iya. Sebelumnya di Tanjung Pinang itu ada 3 sekolah. Iya. SMA Negeri 5 Tanjung Pinang itu selama 4 tahun. SMA Negeri 1 RSBI waktu itu Tanjung Pinang dan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Jadi sejak 2004 sampai sekarang lebih kurang hampir 18 tahun lah Pak saya jadi kepala sekolah. Cukup lama Pak. Iya, iya. Tentu Pak, banyak sekali perbedaan ya antara Bapak menjadi kepala sekolah di Tanjung Pinang dengan di sini. Iya, tentu, Apa Pak. yang paling membedakan Pak? Tentunya di sini kan semangat Indonesianya memang lebih kita rasakan Pak. Kalau di daerah ya semangat sekolah lokal ya, sekolah daerah ya. Iya, iya, Kalau iya. di sini kan betul-betul sekolah Indonesia, kita membawa nama Indonesia di Iya. negara orang. Iya. Nah, tentu ada peran tidak hanya untuk fungsi pendidikan, tapi fungsi diplomasi, Pak. Betul sekali Nah, Pak. jadi kita diberi tugas itu amanah ya, juga meningkatkan citra Indonesia di negara Malaysia. Iya, iya. Nah, itu melalui sekolah kita bisa mengangkat citra dan nama baik Indonesia. Betul. Nah, Iya. tentu mencabar lah istilahnya. Bagi kita, tambah lagi sekolah ini, kalau sekolah saya sebelumnya hanya SMA, Pak. SMA saja. Di sini Iya. dari TK sampai SMA. Iya, iya, Luar betul. biasa. Iya. Otomatis saya harus belajar, Pak. Iya, iya, iya. Belajar tentang kurikulum SD, SMP, jadi SMA otomatis, dan juga TK. Jadi saya selain menjadi kepala sekolah juga saya belajar sih, Pak. Belajar tentang kurikulum Iya, dari iya. tingkat dasar sampai menengah. Iya, 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 iya. Cukup menarik, Pak, dan mencabar. Mohon maaf ini, sebenarnya background pendidikan Bapak itu apa sebenarnya? Kalau background saya itu memang awalnya Pak sekolah pendidikan guru. Iya. SPG yang dipersiapkan untuk ngajar SD. Iya. Tapi saya lanjut ke S1 untuk pendidikan SMA ya. Iya. Jadi sedikit banyak saya tahulah tentang psikologi pendidikan SD, pedagogik dan sebagainya saya belajar. Iya. Ternyata di sini saya bisa menerapkan ilmu SPG saya itu, Pak. Iya, iya, iya. SPG yang tidak SPG, betul, SPG-nya kan untuk SD, Pak. Iya, iya, Sementara di sana saya mengajar SMA, jadi kepala SMA, dan ilmu saya untuk SPG justru saya terapkan di sini. Iya, Alhamdulillah, iya. Pak. Oke. Ada kesempatan juga. Iya, iya. Sekarang kita beralih ke soal program, Pak. Siap. Iya. Tentu ketika Bapak mau berangkat ke sini, Bapak sudah mencari informasi yang banyak tentang SIKL. Tentu Bapak sudah merancang banyak program. Nanti saya akan menerapkan ini. Iya. Betulkah itu bisa diterapkan di sini, Pak? Oke, Pak. Saya memang sebelum saya berangkat ke sini ya, saya punya misi salah satunya untuk diplomasi kebudayaan, menyelenggarakan kegiatan pantun yang berskala internasional, karena waktu itu pantun sedang diupayakan menjadi warisan budaya dunia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Oke, alhamdulillah, Iya. last ya istilahnya tahun terakhir saya di sini, kita bisa melaksanakan Festival Pantun Pendidikan Negeri Serumpun. Itu salah satu fungsi kebudayaan. Untuk program pendidikan waktu itu kan saya belum tahu persis gimana situasi belajar di sini. Tapi yang jelas saya memang punya azam waktu itu, dimanapun sekolah itu kan memerlukan sistem informasi pendidikan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, betul. Jadi walaupun belum ada COVID, kita sudah mulai merancang bahkan membuat namanya PJJ kan waktu itu. Iya. Memang itu sudah sebelum saya berangkat ke sini Pak, saya punya keinginan. Oh, Keinginan begitu. bagaimana sekolah nanti tempat saya bertugas, saya ingin mengembangkan sistem informasi pendidikan yang lebih update gitu, dan juga sistem pembelajaran jarak jauh, karena saya tahu di Indonesia ini banyak anak-anak Malaysia bertebaran di mana-mana yang harus dijangkau. Betul. Salah satunya dengan melalui PJJ itu, Pak. Sebab itu kita kan 2019 sebelum COVID itu sudah menerapkannya. Bapak Ibu sudah paham tentang PJJ. Betul.
itu yang sebenarnya akan saya tanyakan, Pak. Kenapa pada saat itu Bapak terfikir ada PJJ ya, atau PBMJJ ya? Ya. Ketika itu saya masih berpikir, karena guru-guru termasuk saya itu tidak pernah mengalami hal seperti itu. Ya, bagaimana Bapak terfikir ada PBMJJ? Ya. Rupanya sudah dirancang Tapi kita tidak tahu ada corona waktu Oh itu. iya, betul. Nah, ternyata tidak lama ada corona. Iya, Pak. Jadi Dan kita akhirnya memang akhirnya PJJ gitu. dan memang akhirnya PJJ dan kami semua akhirnya siap dengan segala hal. Mungkin waktu pertama kita merancang itu Bapak Ibu mungkin untuk apa lah ini? Betul, yang betul ada sekali, sudah Pak. cukup gitu. Betul, kan. betul. Ternyata sangat bermanfaat ya, Pak. Iya, betul. Alhamdulillah. Ketika itu saya sendiri berpikir, seperti Bapak ini tahu apa yang akan terjadi di suatu hari nanti gitu. Dan ternyata memang ada corona kan, Pak ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ada corona, ada PBMJJ, Iya, Pak. ada segala macam pernak-perniknya. Iya, Pak. Itu siapa yang merancang sebenarnya itu, Pak? Itu mungkin memang hasil pemikiran saya, Pak. Kalau saya itu pulang di sekolah saya berpikir tentang sekolah. Iya. Di rumah saya selalu merefleksikan tentang sekolah gitu. Bahkan berpikir untuk apa yang akan saya lakukan untuk sekolah. Iya. Jadi seringnya sebelum tidur itu saya kadang-kadang kan tidur malam-malam, Pak. Ya terbayang tentang sekolah. Kadang-kadang muncul inspirasi itu di tengah malam, Pak. Apa yang bisa gitu. lakukan. Iya. Dan kebetulan juga saya suka belajar tentang IT. Walaupun basic saya bukan IT, Pak. Iya, Bahasa Inggris kan, tapi saya suka IT. Bagaimana Bapak bisa terfikir tentang RPP digital, kemudian jurnal, Ya, Pak. ya, yang selama ini kita semua belum pernah mengenal itu. Ya, Pak. Itu gimana itu, Pak? Ya pada prinsipnya memang itu keperluan karena apalagi Bapak Menteri kita kan itu jargonnya kan RPP 1 lembar. Iya. Bahkan saya maunya lebih dari itu. RPP nggak ada lembaran gitu. Iya, betul. Bagaimana caranya kita buat RPP digital? Waktu kita terus terang, Pak ya. Waktu itu kita mulai dengan penyelarasan kurikulum kan. Oh iya. Secara iya, spontan betul. saya katakan kita harus ada RPP digital. Waktu itu saya belum terpikir, Pak, bagaimana bentuknya. Oh, Betul-betul saya masih pakai program apa ya? jadi ketika kita melakukan workshop ketika itu tentang penyelarasan kurikulum, Iya, Pak. memang belum Belum, terpikir. tapi saya menyebutkan itu dengan percaya diri bahwa pasti ada sesuatu. Dan saat itu saya mengeksplor, Pak. Program apa? Dapatlah. Iya. Saya dapat dari kan Absit itu memang cocok untuk itu. Waktu itu belum, Pak. Belum ada bentuknya. Iya. Tapi minimal kita sudah membuat penyelarasan kurikulum sesuai dengan keperluan masa COVID ya. Iya. Dari situlah timbul gagasan untuk RPP digital untuk membuat pekerjaan guru lebih mudah dan sistematis. Iya. Saya mewakili guru-guru sekalian mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Iya, Pak. Karena sudah memudahkan sekali kerja kami. Walaupun awalnya kami pesimis, ya, ternyata sekarang itu sangat mudah. Alhamdulillah, Pak. Iya. Terima kasih sekali, Pak. Ini kan kerjasama kita semua, Pak. Oh iya, betul. Saya kan hanya membuat platformnya, Bapak Ibu yang mengisi. Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana kesan Bapak terhadap Bapak Ibu guru di sini? Guru-guru di sini itu kan latar belakangnya berbeda-beda. Iya, Pak. Mulai dari Papua sampai dari Aceh, ya. Dengan apa namanya karakter yang berbeda, lalu kemudian budaya yang berbeda. Iya. Gitu. Tentu ini beda sekali dengan yang Bapak hadapi ketika di Tanjung Pinang. Oh tentu, Pak. Iya, gimana itu, Pak? Memang saya terus terang selama ini bergaul lebih banyak dengan teman-teman daerah ya. Iya. Sama-sama di Kepri. Iya. Guru-guru juga yang saya pimpin semuanya dari Kepri, boleh katakan orang Kepri lah. Iya. Di sini saya ketemu se-Indonesia, Pak. Iya, betul. Dari Sabang sampai Merauke kan istilahnya. Baik muridnya maupun gurunya. Iya. Dan menarik, Pak. Saya sangat-sangat bersyukur pertama. Jadi saya punya saudara seluruh Indonesia. Betul, iya. Dan saya melihat itu karena kemajemukan kita itu justru kita semakin kuat, Pak. Karena di sini kita tidak melihat pengkotak-kotakan daerah justru. Kita berbaur sebagai satu keluarga Indonesia. Dan semuanya punya misi untuk mengangkat citra Indonesia melalui kekeluargaan kita. Iya. Jadi saya bersyukur sekali soliditas kerja kita selama inilah membuat kita bisa melalui kebersamaan tugas kita itu dengan lancar.
dan berujung pada prestasi anak-anak kita, prestasi belajar mereka yang meningkat. Itu semua tidak lain karena kekompakan kita, Pak. Betul. Jadi justru saya bersyukur adanya kita kemajuan kita dari seluruh Indonesia ini, justru kita memudahkan kita untuk saling bantu. Kita saling memperkaya wawasan kita, Pak. Saya lebih banyak tahu tentang Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Papua, Nusa Tenggara Barat. Ada saudara kita. Seolah-olah Bapak sedang memimpin mini Indonesia. Mini Indonesia. Itu saya katakan kan, SIKL ini adalah miniatur pendidikan Indonesia di Malaysia. Iya betul sekali. Etalasenya. Jadi cantiknya wajah pendidikan Indonesia itu dapat dilihat cantik megahnya pendidikan di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sebab itu tanggung jawab kita untuk menjaga SIKL ini menjadi representasi lah. Bagaimana pendidikan Indonesia itu di mata Malaysia. Dan ini terbukti, Pak. Dengan kegiatan-kegiatan diplomasi pendidikan dan kebudayaan yang sudah kita lakukan, kerjasama dengan sekolah-sekolah kebangsaan, dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan bahkan sekarang seluruh negeri, ada 14 negeri di Malaysia ini sudah kena SIKL. Karena melalui kegiatan kita, terutama kegiatan Festival Pantun Pendidikan Negeri Suluh. Betul. Mereka semua sudah tahu bahwa ada sekolah Indonesia Kuala Lumpur di sini, dan mereka kebanyakan ingin datang, ingin menjenguk sekolah ini karena mereka tertarik bagaimana kebersamaan kita membuat suatu kegiatan besar berskala internasional yang menjangkau sampai ke Labuan sana. Luar biasa, Pak. Dan mungkin juga yang di tanah air juga lebih banyak tahu lagi ya. Pak. Saya juga kaget ketika lomba pantun itu tiba-tiba Pak Anies Baswedan memberikan ucapan. Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Bapak Menteri juga. Bapak Menteri juga betul, Bapak Menteri juga. Itu luar biasa ya. Langsung menyebutkan sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Pak. Alhamdulillah. Berkaitan dengan itu, Pak. Kira-kira saran apa lagi kepada kami semua, kepada sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini, agar sekolah ini lebih dikenal lagi? Iya, Pak. Ya, tentu kita harus minimal mempertahankan, Pak. Mempertahankan dan tetap melaksanakan program-program yang sudah baik. Terutama yang bersifat diplomasi pendidikan dan kebudayaan, yang skopnya menjangkau keluar. Outreach istilahnya, bukan hanya menjangkau sama-sama kita di sini, tetapi menjangkau keluar. Tidak hanya Malaysia, tetapi ASEAN. Kau perlu sampai ke Thailand. Sehingga kegiatan besar kita tuh sedikit banyak mempromosikan SIKL dan mempromosikan pendidikan Indonesia, Pak. Menurut Bapak, selama ini yang sudah kita lakukan bersama, cukup atau kurang? Atau perlu ditingkatkan lagi? Tentu sesuai dengan perkembangan zaman terus, Pak. Harus masih banyak yang harus kita tingkatkan, Pak. Terutama kualitas maupun frekuensi kegiatan. Kemarin itu kan kita banyak terkendala dengan pandemik ini, Pak. COVID-19 ini sangat-sangat membatasi ruang gerak kita. Untunglah ada kegiatan yang bisa kita lakukan secara online ya. Tapi saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak hanya budaya, tetapi olahraga juga, termasuk bagian akademis pendidikan. Itu baik melibatkan guru, pelajar, bisa saja kita lakukan. Karena saya yakin selama kegiatan itu untuk pendidikan, pasti banyak yang akan mendukung. Dan pasti banyak yang ingin ikut serta. Percayalah, karena sekarang ini pendidikanlah yang diharapkan menjadi motor pembangkit society kita yang sempat kolaps karena COVID-19. Melalui pendidikan, Pak. Oke, Pak. Menjelang berakhirnya pertanyaan-pertanyaan saya, Pak. Barangkali ada pesan dan kesan, atau pesan ya, karena kesan sudah. Pesan kepada Bapak Ibu guru dan juga terutama pada siswa-siswa kita, Pak. Iya, Pak. Tapi sebelum pesan mungkin saya sedikit flashback ya. Bahwa saya 3 tahun nih, Pak, 2019 itu istilah saya kan 1 tahun itu sebagai tahun untuk strengthen school culture, menguatkan budaya sekolah. Di mana waktu kita punya jargon-jargon, Pak. Jargon sekolah tanpa bel. Sehingga disiplin sekolah itu luar biasa meningkat. Saya terima kasih dengan Pak Budi, Pak. Pak Budi yang telah
membuat aplikasi entry exit classroom waktu itu, Ya, sehingga anak-anak tidak perlu diingatkan dengan bel, masuk sendiri. Ya. Begitu juga guru-gurunya. Jadi Ya. sekolah tanpa bel. Iya. Kemudian kita punya jargon sekolah tanpa guru tanpa piket kelas. Iya. Tapi tetap bersih. Ternyata lebih bersih ya. Iya, betul. Itu. Jadi waktu 2019 itu untuk menguatkan kultur sekolah melalui disiplin dan kinerja kita yang semakin meningkat. Kekeluargaan juga termasuk lingkungan sekolah. Kemudian 2020 kita masuk era pandemik. Disitulah betul-betul kita memaksimalkan sumber daya yang kita miliki, memberdayakan IT, Pak. Melalui aplikasi FMP Digital. Bahkan kita sempat launching namanya program Living Curriculum yang sangat-sangat positif sekali tanggapan orang tua, di mana disitulah kita bisa menambah peran kita dalam menguatkan karakter anak-anak dan life skill mereka. Saran saya, teruskan itu, Pak. Program Living Curriculum itu adalah karya kita. Bapak Ibu guru yang menyusunnya. Dan itu sudah terbukti sangat-sangat baik untuk diterapkan dan ada dampak positifnya. Terutama itu tanggapan orang tua luar biasa bagusnya. Kemudian kita punya iDiplomasi sebagai visi kita. iDiplomasi ini sudah diresmikan oleh Bapak Dubes. Duta Indonesia Pancasila loyal, optimis, mandiri, berkompetensi. Itu adalah visi kita. Misinya integritas, ideologis, inovatif, intelektual, dan internasional. Itu adalah misi kita. Ini harap betul-betul diinternalisasikan dalam jiwa, dalam dada kita semua, termasuk anak-anak. Saya harap ke depan iDiplomasi ini janganlah menjadi kabur, walaupun kreatornya sudah pulang ke Tanjung Pinang. iDiplomasi ini adalah milik kita, Pak. Diplomasi ini anak kita duta Indonesia, Pak. Bukan duta Tanjung Pinang, Pak. Bukan duta saya. Duta Indonesia yang Pancasila sesuai dengan visi misi pendidikan kita yang ada. Jadi sebab itu saran saya, tetaplah kita solid, Pak, dalam bekerja selama ini gotong royong, dan apa-apa yang baik tetap lanjutkan. Saya yakin selama saya 3 tahun sini banyak juga yang kurang baik mungkin dalam hal manajemen saya. Yang kurang bagus, yang tidak baik, dilupakan saja, dibuang jauh-jauh. Yang dianggap bagus, lanjutkan. Ya, kalau ada pengganti, ada diplomasi yang lebih bagus selain ini, silakan, Pak. Mengapa tidak? Kita jangan terkekang oleh sejarah. Justru sejarah itu membuat kita belajar ke depan supaya lebih baik. Jangan mentang-mentang ini sudah dibuat diplomasi, jangan itu sudah harga mati itu nggak boleh rubah-rubah. Jangan, belum tentu. Bisa aja ada yang lebih baik. Tetapi ini bukan milik satu orang, bukan milik saya. Ini dibuat melalui proses panjang yang kita sepakati bersama, bahkan diresmikan langsung oleh Pak Dubes. Saya ingat betul nih, tanggal 19 Mei ya. 19 Mei 2021. Nah, 1 hari menjelang Hari Kebangkitan Nasional. Oh iya. Saya ingat. Iya. Itu, Pak. Mungkin kepada siswa, Pak? Kepada siswa-siswi saya yang saya sayangi, tentu selama ini saya melihat yang bedanya anak-anak SIKL ini memang mereka itu sangat akrab dan kekeluargaannya tinggi. Karena dilihat dengan adik-adik antara SD sampai SMA itu mereka bisa berbaur. Dan ini merupakan salah satu karakter Indonesia Pancasila sejati, di mana sebagai kakak membimbing adik-adiknya, menjaga adik-adiknya, sebagai adik menghormati yang tua. Jadi di sini itu kekeluargaan itu betul-betul terasa. Walaupun tidak ada yang namanya senioritas. Betul. Tetapi saling menghargai. Si kakak menghargai si adik menghargai si kakak. Begitu juga sebaliknya. Saling melindungi. Karena kita adalah keluarga Indonesia di Malaysia. Teruslah belajar. Banyak prestasi yang mereka raih selama ini itu bisa ditingkatkan lagi, Pak. Jangan kendor belajar. Masa pandemik ini kita sudah membuktikan. Dari awal-awal saya katakan, in pandemic we must lead. Oh, iya. Terbukti kan? Iya, betul. Dalam pandemi ini kita banyak mau menghasilkan karya-karya.
Jangan hanya di pandemik kita lead, tetapi next we must lead. Kita harus leading dalam prestasi. Ternyata perbedaan sebelum pandemi dengan sekarang, justru anak-anak itu bisa melangkah jauh sekali ke depan tanpa dibatasi oleh tempat gitu. Benar, Pak. Kalau dulu kita harus pakai paspor dan lain sebagainya, pakai bekal ya. Ternyata sekarang prestasi anak-anak itu sudah go internasional, bahkan bisa juara nasional tanpa harus datang ya Pak ya. Nah, itu luar biasa. Kemudian satu hal Pak yang membuat saya sangat terkesan di sini, saya bisa berperan juga ya, membantu misi atas pendidikan dan kebudayaan dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang jauh tidak bisa mengakses pendidikan formal di SIKL melalui pendidikan non formal di sanggar-sanggar bimbingan. Betul. Saya sangat bahagia sekali Pak. Saya pernah ikut serta dan sedikit banyak menjadi tukangnya lah itu dalam hal membuat platform-platform PJJ, istilahnya PKBM PJJ yang sekarang justru sudah dapat digunakan dengan baik. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Pak, setelah Bapak pulang nanti, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan nih? Yang jelas pelajaran, pengalaman yang saya dapat di sini itu luar biasa Pak. Apapun yang saya lakukan di sini itu tentu bisa menginspirasi lah bagi guru-guru di tempat saya. Sebab itu saya akan mendiseminasikan, ingin mensosialisasikan. Kalau dapat ingin bekerja sama dengan mereka, duduk semeja, supaya pendidikan di Kepri juga bisa go internasional, sesuai dengan perkembangan zaman dan update Pak. Apalagi kurikulum sekarang kan sudah mulai kurikulum prototype, bagaimana guru-guru itu bisa lebih kreatif, lebih bisa memanfaatkan teknologi untuk pendidikan kita. Jadi itu Pak, saya ingin berperan sampai ke situ. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat lah bagi pendidikan di Tanjung Pinang khususnya di Kepulauan Riau Pak. Kalau mendengar apa yang Bapak katakan tadi, sepertinya Bapak tidak cukup menjadi kepala sekolah. Kayaknya jadi apa itu nanti Pak? Apa yang saya ingin menjadi pengawas, menjadi narasumber yang bisa ke sana-sana memberikan informasi, membimbing, bekerja sama itu. Atau saya pengen gitu. Kepala dinas barangkali. Mungkin itu terlalu politis Pak ya. Jabatan politis sehingga mungkin sulit bagi saya langsung berdampingan dengan guru. Saya tuh maunya duduk berdampingan. Kalau kepala dinas kita di atas di bawah, guru di bawah kan. Tapi kalau kita sama-sama bekerja bersama itu duduk berdampingan Pak, lebih enak lagi. Hal-hal yang baru, hal yang baik bisa saya diseminasikan secara internal langsung kepada kawan-kawan. Oke Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bapak setelah pulang nanti bisa terwujud. Amin. Seperti apa yang Bapak bayangkan ketika mau berangkat ke sini dan di sini bisa terwujud. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, saran, pesan dan kesan tadi juga bisa kami lanjutkan dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Pak, Pak. atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, saya juga terima kasih Pak atas kerjasama selama ini. Dan mohon maaf Pak kalau seandainya ada hal yang kurang baik, kurang mengenakan. Kita tetap keluarga Pak. Nanti saya di Tanjung Pinang, kita tetap jaga silaturahim. Sama-sama Pak. Insya Allah mana tahu panjang umur kita akan berjumpa lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke para pemirsa sekalian, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Dr. Enci Abdul Hajar, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, yang dalam hitungan jam lagi atau hari menghitung hari akan mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.